Polsek merupakan struktur komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kapolsek. Namun di dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan tugas Polsek berdasarkan peraturan Kapolri dan ketidaksiapan petugas Polsek dalam memberikan pelayanan kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Kapolsek di Polda Aceh. Hari ini saya ingin sharing bagaimana menjadi Polsek yang baik berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2019, yang dimana di dalam Perkap tersebut bertujuan untuk menyamakan administrasi, pola tindak, operasional Polri, dan metode penilaian keberhasilan Polri. Nah, di sini saya akan menjadikan Polsek Kuta Malaka sebagai objeknya ya. Yang pertama, siap mako atau siap pelayanan. Beberapa minggu terakhir, banyak sekali ditemukan oleh Bapak Kapolda Aceh perihal mako yang kotor, tidak rapi, dan barang-barang yang usang namun tidak pernah diganti, serta penataan barang bukti yang berantakan dan tidak rapih. Nah, sebagai Kapolsek yang baik budi, kita harus menjaga keindahan, kerapihan, dan kebersihan markas. Kita juga harus mengecek sikap tampang personil. Kesigapan personel dalam situasi genting juga sangat diharapkan, di mana Polsek harus memiliki kekuatan yang siaga karena jauh dari Polres dan Polda. Di samping itu juga, tempat pelayanan kita harus sesuai dengan protokol kesehatan yang baik. Ada pengecekan suhu secara konsisten, APD, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan selalu disemprot disinfektan setiap hari agar mencegah penyebaran COVID-19. Seluruh personel dan masyarakat wajib menggunakan masker memasuki lingkungan Polsek. Masyarakat yang hendak melapor harus diberikan pelayanan yang baik serta kepastian hukum dari permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, siap data. Kapolda Aceh sering menemukan data-data di Polsek yang masih belum diupdate dan ada juga yang tidak diisi atau memiliki data. Data merupakan modal awal kita untuk melakukan kegiatan. Polsek yang baik harus selalu senantiasa mengupdate dan mengupgrade data setiap waktu. Dimulai dari data Astagrata, yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kalender Kantipmas, gangguan Kantipmas, dan daerah rawan, anatomi kejahatan, perkiraan intel, giat masyarakat atau pemerintah, laporan polisi, dan lain-lain. Jika tidak ada data, maka Polsek pasti akan bergerak tanpa tujuan. 3. Siap operasional. Sebelum melaksanakan tugas, Bapak Kapolsek atau Ibu Kapolsek setiap hari Senin harus melakukan evaluasi ya tentang kegiatan selama seminggu yang telah berlangsung. Di dalam ANEF harus berisikan analisa dan evaluasi Kantipmas secara periodik, serta perkiraan intel secara aktual dan faktual. Anatomi serta modus operandi kejahatan terhadap kasus yang dijadikan sasaran target, serta permasalahan yang meresahkan masyarakat. Mohon izin Bu, akhir-akhir ini banyak sekali pencurian di kecamatan kita, banyak sekali warga yang mengeluh karena bahan makanan yang ada di rumahnya hilang. Modusnya adalah pura-pura bertamu dan menawarkan jasa foto keliling. Demikian. Setelah ANEF, para kanit menyusun rencana kegiatan berdasarkan evaluasi mingguan dan dikompulir oleh Kasium untuk dibuatkan rencana kegiatan bulanan atau RKB yang dipadukan dengan RKB Polres. Kemudian dilanjutkan pembuatan RKB mingguan dan RKB harian yang harus diketahui oleh Kapolsek sebagai pedoman kinerja bawahannya. Oh iya, yang paling penting adalah setiap melaksanakan tugas, anggota wajib dilengkapi surat tugas ya. Dan selesai melaksanakan tugas, anggota juga wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. Setelah semuanya sudah siap, barulah personel Polri di Polsek tersebut dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Contoh Polsek yang salah adalah 1. Tidak memiliki rencana kegiatan bulanan, mingguan, dan harian, sehingga personel tidak mengetahui siapa sasarannya, apa kegiatannya, dan apa objek yang harus diamankan. 2. Tidak membuat hasil pelaksanaan giat, di mana
tujuan kegiatan dari polsek tersebut tidak diketahui sudah tercapai atau belum. 3. Tidak membuat surat perintah tugas setiap kegiatan. Yang keempat, siap sarpras. Dalam menunjang tugas, semua barang inventaris harus dirawat, dijaga, dan disayang karena itu pemberian negara kepada kita. Senjata-senjata juga wajib dibersihkan untuk magazine, dilepas dan dipisahkan dengan senjatanya. Alat komunikasi juga pastikan selalu hidup agar dapat memberikan informasi dengan cepat kepada Polres atau satuan lain. Yang terakhir, siap anggaran. Anggaran untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas. Biasakan menyerap anggaran sesuai waktunya dan gunakan anggaran sebaik-baiknya. Administrasi anggaran juga harus sesuai dengan aturannya. Nah, demikian tips dari kami untuk polsek yang baik berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2019. Kami sangat menyadari di dalam video ini masih sangat-sangat kurang dan belum sempurna. Tapi rekan-rekan bisa langsung mempelajari sendiri di Perkap nomor 1 tahun 2019 tersebut. Demikian dari kami, sukses selalu, jaga kesehatan dan terima kasih.